550.000. Ini kalau gagal semua, masa satu kandang gagal semua, pasti ada masalah. Mungkin betina nih, mungkin pakannya juga bisa, mungkin sejantannya juga bisa. Oke. Halo sobat breeder semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada Jumar Channel. Untuk pada sesi ini kita akan belajar bersama-sama untuk membahas apa itu namanya palpasi. Seorang breeder itu adalah istilahnya ya peternak. Ternak pasti tahu itu ada apa namanya palpasi dan wajib tahu. Setelah kita mempunyai kelinci, kita harus tahu mempunyai kelinci paling enggak sepasang lah. Kita juga paling penting ini adalah palpasi. Itu adalah masalah, ya enggak masalah sih, suatu ilmu yang harus dipunyai seorang peternak agar tidak terjadi kerugian pakan atau istilah namanya loss cost untuk pakan. Apa sih itu palpasi? Palpasi itu adalah teknik peragaan perut kelinci. Jadi perut kelinci betina itu diraba di dalam ini nanti itu ada janin atau istilahnya calon cindil dari kelinci setelah terjadi perkawinan. Ya istilahnya kita ngecek si induk kelinci itu hamil atau tidak, caranya dengan perabaan, itu namanya palpasi. Untuk kehamilan pada kelinci itu bisa dilakukan pengecekan tidak selain diraba. Kalau breeder yang sudah lama biasanya sudah tahu dari tingkah laku si hewan, tanpa kita melakukan palpasi. Kalau dia sudah expert, dia tidak perlu melakukan palpasi. Dia secara tingkah laku, dari tingkah lakunya juga garuk-garuk kandang, pokoknya beda lah. Ya sama halnya kalau manusia itu dia hamil, dia pasti neko-neko minta, ya ndak ya, kalau manusia bisa bilang minta neko-neko. Kalau kelinci ndak, kalau kelinci biasanya tingkahnya suka garuk-garuk kandang, bisa suka gigit-gigit kandang. Ya itu feeling peternak sendiri. Itu yang pertama, bisa dicek dengan tingkah laku. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan dites urin pakai tes pack. Tapi maaf, kalau yang poin 2 ini aku belum pernah melakukan, soalnya belum pernah uji coba. Soalnya nanti kan kita harus mengambil urin yang benar-benar dari induk kelinci yang sudah hamil, terus nanti kita tes pack, kita celupkan. Oke, terus untuk lanjut aja ya, itu terlalu mendetail nanti. Terus yang ketiga ini adalah palpasi. Jangan lupa ya, untuk sebagai penambah semangat saya untuk membuat video-video yang bermanfaat, diperkencang buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Tujuan palpasi dulu ya, tujuan palpasi itu gini. Dari kita beternak, terus kita punya sepasang indukan kelinci, jadi ada jantan ada betina. Kalau jantan itu tidak usah nunggu birahi, dia sekali dikasih induk atau dikasih betina pasti dia akan birahi. Itulah kenapa kalau lambang Black Boy itu adalah kelinci, soalnya tidak ada istilahnya gimana ya, dia sekali didekati sama betina pasti dia birahi. Nah, terlebih kalau jantan. Kalau betina beda. Kalau betina itu ada siklusnya, kadang itu setiap 2 minggu. Kalau yang saya tahu itu kalau siklus betina paling 2 minggu, sekitar 2 minggu sekali. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang setelah beranak, sehari setelah beranak dia birahi. Tapi rata-rata biasanya kalau setelah beranak itu dia birahi. Ini ya tujuan dari palpasi. Ini misal ini. Misal ini adalah
rentan 1 sampai 4. Ini adalah 1 hari, 1 ya, 1 sampai 40. Ini adalah hitungan untuk hari ya. Misal di hari pertama dia ini birahian. Nah, birahi kita kawinkan. Terus di sini pada ke-11 hari kita bisa lakukan pengecekan. Pertama kita bisa lakukan pengecekannya. Nah, tapi kalau yang biasanya yang belum tahu tentang palpasi itu biasanya memastikannya biasanya paling tidak di umur 32 lah, sekitar 120 sekitar ini ya. Ini 32 sini sekitar sini. Ini 32 hari, ini 36. Normalnya ini adalah secara normal ya, secara normal biasanya kelinci itu mengeluarkan anak alias brojol, kalau istilah namanya di perkelincian brojol, selama kurun waktu ya kisaran ini paling lambat di 36 hari. Tapi kalau sudah menginjak 36 hari kok belum brojol-brojol, biasanya aku tak lakukan, tak kasih obat oksitosin. Itu fungsinya ya, ibaratnya obat pacu lah, obat pacu biar cepat keluar. Normalnya gini, kalau biasanya yang belum tahu palpasi biasanya nunggu sampai ini kalau benar-benar hamil terus pada 32 sampai 36 ini keluar anaknya. Tapi kadang kalau dia tidak tahu palpasi, nunggu, kadang lu kok tidak keluar tanggal 32 sampai 36 kok tidak ada apa-apa, tidak ada cabut bulu, si kelinci tidak ada cabut bulu atau apa-apa. Nah, ditunggu sampai 40 hari dia baru tanya-tanya. Di 40 hari baru tanya teman-temannya, loh kelinciku udah kawin kok tidak keluar anak ya. Ya baru nanti baru tahu, oh ternyata terus dari tanya-tanya kesimpulan dari teman-teman bahwa baru tahu bahwa kelincinya itu tidak hamil. Benar terjadi perkawinan di hari pertama ini, tapi tidak terjadi kebuntingan. Jadi secara otomatis di hari 32 sampai 36 ini tidak akan keluar cindil. Siapa yang membuai kan? Berarti kan kalau tidak hamil kita terjadi loss cost, loss pakan, kerugian pakan, atau istilahnya loss cost. Terjadi loss cost pakan selama kurun waktu paling tidak 30 hari lah. Itu kalau kelincinya, misalnya kalau kelincinya 1 selama 30 hari pakannya 3.000 lah. Ini perkiraan aja, ini secara hitungan aja. Kalau sebenarnya ya jangan dikomplainkan lah. 30 hari kali 1 kelinci ya, buat mudah aja 30.000 lah. Ini untuk seekor. Bayangkan kalau dia punya 50 induk gagal semua, berarti sama halnya itu adalah 1,5 juta free buat kelinci. Ini adalah kerugian, loss cost-nya adalah sebesar ini. Ini secara hitungan umum aja, enggak sih hitungan mendetail. Oke. Nah, berarti kita ada kerugian 1,5 juta. Nah, maka si breeder ini harus bisa belajar yang itu namanya itu adalah palpasi. Nah, ini kalau dia sudah bisa palpasi, ini adalah di umur 11 hari ini sudah bisa dilakukan palpasi. Untuk besarnya sebesar kelereng lah, biasanya sebesar kelereng kalau umur 10 hari. Kalau kandungannya dia normal, tapi kadang ada yang agak kecilan dikit lah,
dari kelereng itu agak kecilan dikit. Nah, setelah kita bisa lakukan pengecekan 11 hari, kalau dia sudah bisa palpasi, kan 11 hari dia sudah tahu. Pertama, dia klincinnya berhasil hamil. Oke, berarti ini adalah berarti tidak ada kerugian pakan di antara umur 1 sampai 11 hari. Nah, gimana kalau kita gagal? Kalau kelincinya gagal bunting, berarti kan kerugiannya cukup di 1 sampai 10 hari. Loss cost-nya cuma segini. Berarti sehari itu 1.000 lah. Buat mudah aja 11.000. Ini untuk seekor. Berarti kalau misal 50 induk, berarti sekitar 550.000. Ini kalau gagal semua. Masa satu kandang gagal semua, pasti ada masalah. Mungkin betinane, mungkin pakannya juga bisa, mungkin sejantannya juga bisa. Oke, bandingkan 1,5 sama 550.000. Tidak jauh kan? Makanya kan sebagai peternak kita harus bisa tentang ini palpasi. Jangan lupa ya, untuk sebagai penambah semangat saya untuk membuat video-video yang bermanfaat di perkencan buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kemudian kalau ini tadi yang kalau misal gagal, kalau palpasinya itu ada kebuntingannya ternyata gagal, setelah kita lakukan palpasi ternyata gagal, kita bisa lakukan kadang itu kan 2 minggu, di hari ke-14 hari kita bisa mengawinkan lagi, atau di umur setelah 21 hari dari hari pertama, secara hitungan hari pertama tadi itu bisa dilakukan perkawinan lagi kalau dia birahi, dengan catatan ini birahi loh ya, ini juga birahi. Kepepet biasanya ya 30 hari lah, tapi kadang ada juga yang 1,5 bulan dia baru birahi lagi. Makanya kan berarti tambah lama kos yang loss cost yang terbuang itu. Kalau perkiraannya tadi, kalau palpasi ini gagal, itu bisa dikawinkan lagi. Penjelasan tentang posisi rahim kelinci itu tak jelaskan ya. Misalkan ini adalah punggung, ini adalah punggungnya, yang ke atas ini adalah punggungnya, ini adalah tulang rusuknya, terus ini bagian sini kan ya kurang lebih besar lah, ini sini. Nah, di sebagian sini ini adalah semacam kantong makanan lah. Nah, ini di sekitaran sini memanjang biasanya. Ini untuk kelinci ini rahimnya ada 2. Perlu ingat ya, rahimnya ada 2. Jadi di kelinci itu bisa di sistem, istilahnya kalau terane itu sistem rally lah. Kenapa kok 2? Ini nanti bisa di sistem rally. Maksudnya untuk sistem rally nantilah pembahasan nanti aja, tersendiri aja. Kita lebih fokus ke tentang palpasi aja dulu. Ini perlu diketahui posisinya di sini. Sedang kemudian kita bisa lakukan palpasi pada umur di 11 hari. Misal ini ya 11. Ini sudah sebesar kelereng. Jadi ini yang di sini nanti sebesar kelereng. Nah, kelereng. Kalau umur sekitaran 15 harian itu dia sebesar uang 500. Agak besaran dikit, uang 500 rupiah. Kalau 25 hari itu dia sudah bentuknya lonjong. Jadi calon jindir itu bentuknya sudah lonjong. Kalau
di terus kalau di 28 lah kalau nggak salah. Ini bentuknya sudah ada kepala, bentuknya seperti ini. Jadi lehernya sudah, saat perabaan kita sudah bisa membedakan mana itu kepala, mana bokong. Soalnya nanti diraba nanti ada semacam cekungan. Nah ini adalah lehernya. Oke, perlu diingat untuk apa jenis, untuk besare ini kalau 11 hari besar kelereng, 15 hari uang 500. Jadi nanti dia akan secara otomatis dia akan membesar sedikit demi sedikit, akan membesar. Makanya kalau yang kelinci yang positif bunting, perutnya nanti akan tambah besar juga. Saat palpasi nanti juga terasa seperti balon lah, seperti balon yang ditiup nanti saat diraba. Nah, untuk belajar palpasi paling enak caranya di umur berapa? Nah, caranya pertama yang paling penting adalah kita coba palpasi pada kelinci ya. Kita palpasi pada kelinci jantan dulu, diraba di bagian ini. Merabanya adalah seperti ini. Nah, ini belum, ini ibaratnya ini perut ya. Merabanya seperti ini. Terus sambil kita memikirkan apa yang terasa di ganjalnya, sambil naik turun, sambil tekan. Nanti ada videonya tersendiri. Ini cuma secara gambaran aja di sekitaran ini. Kalau anaknya banyak itu lebih mudah. Kalau calon cindelnya banyak, misal 5 atau 6, nanti biasanya seperti ini, memanjang, terus nanti ada agak berjauhan, kecil-kecil itu. Untuk diraba nanti kasar. Nah, perabaannya seperti ini. Nah, pertama coba rasakan di kelinci jantan dulu seperti apa. Coba dipalpasi. Ini jantan kan tidak mungkin hamil, pasti dia tidak mungkin hamil loh. Kita bisa rasakan di perutnya itu seperti apa. Kemudian setelah kalau jantan, kita coba palpasi yang positif di 28 hari. Itu yang paling enak. Makanya kita paling enak ya kita punya beberapa ekor kelinci, terus kita kawinkan, kita kasih tanggal 1 sampai tanggal perkawinan tanggal berapa, terus kita lakukan belajar coba dipalpasi umur 28. Itu biasanya perutnya agak gede, terus kalau kita memegang itu sudah agak keras, soalnya dia tempatnya sudah agak sesak. Nanti kita pas mau melakukan perabaan itu agak keras. Itu yang pertama, kita belajar itu di 28 hari. Jangan belajar itu langsung di 11 hari. Soalnya kita itu perlu melatih feeling dari jari-jari kita. Jadi kita melatih feeling mana sih ini adalah calon cindil kelinci, mana itu ini. Kadang bisa tertipu ini di lambung ini. Nah, makanya biar itu ya belajar dari sini dulu, dari yang cindil yang agak gede, calon cindil yang agak gede. Biasanya ini. Terus kadang kita juga tertipu ada lingkaran nih, padahal itu apa? Itu adalah feses kelinci kan bundar toh. Nah, kadang itu kita tertipu di situ juga. Ini hamil. Nah, pas umur di 32 sampai 36 hari tidak keluar. Wah, berarti kan palpasinya itu tidak benar. Bukan kelincinya yang salah, tapi orangnya yang palpasi yang tidak bisa. Makanya kan jangan sampai ketipu sama feses terus sama lambung makanan. Ini kalau feses ini benar-benar di atas ini, kecil-kecil juga. Jangan sampai kita ketipu di sini juga. Nah, setelah kita bisa di 28 kita bisa merasakan. Nah, kita coba belajar di 20 hari. Ini yang pertama, terus ini yang kedua. Kita belajar yang pas yang 25. Kita rasakan lagi.
Oke, setelah kita sudah, oh iya, kalau 25 hari kita sudah, jari-jari kita sudah bisa membayangkan. Ya nanti tinggal dipilih mana jari kanan atau kiri yang bisa merasakan, yang lebih peka saat kita merasakan perut kelinci. Kalau aku sih lebih cenderungnya enak yang kiri, soalnya feelingku yang tangan kiri lebih kerasa lah kalau ada benjolan. Setelah kita sudah bisa di umur 25 hari, baru kita belajar di 15 hari. 15 hari ini sebesar uang 500. Nanti ada ya agak gede juga, agak banyak gede gini, kumpul biasanya agak gede. Ini yang ketiga ya, poin yang ketiga kita belajar yang ketiga. Terus yang paling expert biasanya paling bisa si breeder kelinci itu ada di umur 1 hari. Mentok ini paling fit itu bisa di 11 hari. Kalau di bawah 10 kadang bisa, tergantung itu adalah tingkat kesuburan dari rahim. Maksudnya gini, jadi pertumbuhannya dia agak pesat. Jadi cindil itu 10 hari dia sudah sebesar kelereng. Jadi kita bisa lakukan palpasi. Kalau di bawah itu kita nanti bisa ragu-ragu atau bisa ketipu dengan feses. Feses ini kecil-kecil juga. Nah nanti hampir sama. Nanti paling efek itu adalah di umur 11 hari kalau menurut saya. Kalau kita sudah bisa di 11 hari, kita sudah sudah expert di ternak kelinci. Kalau sudah bisa di 11 hari, bisa oke. Ini adalah breeder sejati. Oke, terus untuk ini sudah ada cukup mana ya? Cukup paham semua. Ini kalau kalau belajar ya yang dari tua dulu, dari janin yang sudah gede dulu, jangan dari yang kecil. Nanti bisa ketipu sama feses atau sama tempat makanan. Oke ya, terus kita next untuk lanjut video cara pengecekannya gimana. Ini adalah kelinci jenis, aku namanya gigon lah. Kalau kita mau palpasi caranya kita pegang kepala seperti ini, sambil kita mencubit begini ya. Nah ini gini, kuping di tengah, jari telunjuk ini di tengah kuping. Terus kita sambil di telapak yang gini, ini memegang kepala kelinci, jangan sampai dia gerak. Terus ini kita sambil jempol ini sambil nyubit lah tilas. Nah, sambil nekam gini, biar dia tidak gerak. Tujuannya apa? Nanti saat dia front melakukan perlawanan, kita bisa menahan. Kita tahan sini, cek, terus gini. Nah, kalau palpasi ini gimana? Palpasi ini kalau aku sih, cara aku seperti ini, dari bawah. Kita tunggu sampai si kelinci ini relax. Kita bisa lakukan setelah biar relax kita halus seperti ini. Setelah dia relax, kita pelan-pelan. Untuk perabaan lakukan kita pelan-pelan. Nanti seperti ini ya. Nah, dari pangkal perut ini terus ke sini sambil kita pijat. Tapi tunggu sampai misal kita kan tangan kita sudah berada di bawah ini, kita nunggu dia sampai rileks. Kalau perutnya kita terasa sudah rileks, baru kita lakukan perabaan. Kita agak tekan ke atas ini ya, tekan ke atas, terus kita lakukan perabaan dari pangkal perut, dari anus, dari kelaminnya si betina, terus kita geser maju mundur.
Jadi gini, asal muasalnya perutnya ini lebar, terus kita jepit sampai, dengan catatan kelinci ini sudah rileks, kita jepit sampai sekitar ya 2 cm lah jarak antar jari 2 cm, terus kita geser seret gitu. Ini sudah terasa. Kalau ini sudah sebesar kalian, ini kisaran 12 hari. Nah, seperti ini. Ini alhamdulillah ini positif banget. 12 hari. Perlu diingat ya. Pertama cara megang tangan kanan ini, terus yang kedua ini nunggu sampai si kelinci rileks. Kalau dia belum rileks, kita lulus seperti ini. Terus kita baru lakukan perabaan dari bawah. Ingat ya, seperti ini. Set. Ya. Terus kita jepit, set, kita seret, pelan-pelan kita jepit sini sampai segini, terus kita geser, seret, sambil kita, kalau misal kalau digeser tidak bisa, kita tangannya agak gerak gini. Kalau kita sudah terasa benjolan biasanya di sini. Ini adalah punggungnya sini, benjolan di sekitar sini. Jangan sampai kita ketemu ya, kalau tandon pakalnya itu biasanya bersebelahan, agak berdekatan dengan tulang rusuk. Oke ya, caranya seperti ini. Kalau mau palpasi, nunggu dia rileks terus kita gerak-gerakkan. Oke ya. Jadi yang dilakukan palpasi itu ada di sekitaran sini. Biasanya kalau yang sudah sebesar kalian biasanya seperti ini. Di sini. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Salam ternak kelinci.